Konon, suara arwah Miyako berteriak minta tolong. 広島県内の山の中で島根県の女子大学生の遺体の一部が見つかった事件。広島から捜索の最新情報の報告です。広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。今日の捜索は午後5時で終了し、私の後ろに張られていた規制線も現在は解かれています。Assalamualaikum, hai, thank you matur suwun udah klik video ini. Saya Bre Ahmad dan kalian sedang menyaksikan Bre Alkisah. Dan ini adalah kisah Hiraoka Miyako, seorang mahasiswi Jepang, korban kasus pembunuhan yang konon suara arwahnya terekam kamera stasiun televisi. So, bagaimana ceritanya? Nggak usah banyak ribet, let's go satset. Jadi kronologinya, ada seorang mahasiswi di prefektur Shimane, Jepang, bernama Hiraoka Miyako. Selain menjadi seorang mahasiswi, Miyako juga mengambil kerja part-time di salah satu kedai es krim di dalam sebuah mall. Dan saat itu setelah ia selesai bekerja, ia bergegas untuk meninggalkan kedai es krim, lalu menuju ke asrama kampus tempat ia tinggal. Namun, itulah saat-saat terakhir ia terlihat. Karena pada setelah itu tidak ada yang tahu kemana Miyako pergi. 2 hari kemudian, orang tua Miyako yang khawatir terhadap anaknya melaporkan ke kantor polisi. Pertama-tama polisi menanyai orang-orang yang berada di dekat sekitaran tempat kerja Miyako. Lalu diketahui bahwa pada saat itu, pada hari itu, Miyako melakukan hal-hal yang tidak biasa Miyako lakukan. Jadi, di tempat kerjanya, Miyako biasa mendapatkan bagian untuk membuang sampah. Dan biasanya setelah ia bekerja, ia membawa sekantong plastik sampah untuk ia buang di tempat sampah di luar mall. Tapi di hari itu, kalaupun dia membawa sekantong plastik sampah untuk dibuang di luar mall, tentunya plastik sampah tersebut seharusnya masih ada di tempat sampah biasa Miyako membuang sampah tersebut. Dan ternyata di tempat sampah tersebut tidak ditemukan kantong plastik sampah. Yang itu berarti Miyako belum atau tidak pernah membuang sampah di malam itu. Dan dilihat dari kantong plastik sampah yang tidak ada di tempat sampah, ada kemungkinan besar bahwa Miyako saat itu sedang terlibat sebuah masalah dan ia menghilang sesaat setelah ia selesai bekerja. Polisi lalu memeriksa CCTV mall tempat Miyako bekerja. Dan dari sana terlihat bahwa Miyako terekam memakai baju garis-garis. Lalu untuk pengembangan, polisi memeriksa dan mengecek satu persatu CCTV yang berada di sepanjang jalan dari tempat Miyako bekerja sampai ke asrama. FYI, dari asrama tempat Miyako tinggal sampai ke tempat Miyako bekerja, jaraknya kurang lebih adalah 2 km. Dan Miyako biasa berjalan kaki saat berangkat ataupun pulang bekerja. Dan setelah dicek, ada 3 minimarket yang memiliki CCTV. Namun setelah dicek, ketiganya tidak terekam sosok Miyako. Nah, dari situ polisi mempercayai bahwa sesuatu telah terjadi. Bertempat dari mall sampai ke minimarket, polisi lalu menanyai beberapa orang untuk dimintai keterangan. Apakah di hari itu terlihat ada orang yang mencurigakan ataupun gerak-gerik mobil yang mencurigakan. Tapi sayangnya polisi tidak menemukan informasi lebih lanjut. 1 bulan kemudian, setelah hilangnya Miyako, di Gunung Garyu, di kota kita Hiroshima, prefektur Hiroshima, yaitu perbatasan di antara prefektur Hiroshima dan prefektur Shimane, seorang pria yang mendaki gunung untuk mencari jamur menemukan potongan kepala manusia. Lalu pria itu sangat panik dan menelpon polisi. Dan segera polisi menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Setelah dilakukan tes DNA, ternyata diketahui potongan kepala yang ditemukan seorang pendaki gunung itu adalah Lalu polisi mengembangkan pencarian. Polisi melakukan pencarian skala besar di tempat kejadian. Sekitar kepala Miyako ditemukan. Lalu satu demi satu potongan-potongan tubuh Miyako ditemukan dari balik pepohonan di area tersebut. Yang pertama adalah kepala Miyako yang tadi ditemukan oleh seorang pendaki gunung pencari jamur. Tidak ada luka luar yang terlihat dan dekomposisi belum berkembang. Pendarahan di wajah dan matanya merah. Kemungkinan ini mati lemas. Lalu ada banyak tanda lagi, bekas tanda seperti telapak kaki yang menempel di pipi sebelah kiri. Lalu ditemukan juga tanda yang disinyalir sentuhan kuat dengan sarung tangan anti selip. Lalu yang kedua, tanggal 8 November, tubuh dan tangan ditemukan. Ditemukan tanda bekas sayatan, ditemukan tanda bekas api. Ngeri. Dan ini, geng, bagian dada Miyako. Dan ini juga nggak kalah ngeri. Bagian organ dalam tubuh Miyako tidak ada. Lalu kemudian tanggal 9 November ditemukan pergelangan kaki kiri. Tulang tidak dipotong, namun persendiannya dilepas. Lalu masih banyak lagi potongan-potongan kecil yang ditemukan, seperti serpihan kuku jari, jari kaki, dan fragmen potongan tulang sebesar 1 cm. Untuk menghindari korban-korban baru, polisi langsung menyiapkan imbalan bagi siapa saja yang memberikan informasi untuk pemecahan kasus ini. Dari situ banyak sekali informasi-informasi yang datang ke kantor polisi. Polisi menerima banyak sekali informasi. Namun tidak sedikit juga polisi menerima informasi palsu. Ya mungkin yang penting dapat cuan. Lalu polisi juga memeriksa mobil-mobil yang melewati antara mall sampai ke Gunung Karyu. Selain itu, polisi juga menggali informasi tentang siapa-siapa saja yang membeli video, DVD, adegan-adegan brutal, dan siapa-siapa saja yang membeli peralatan benda tajam di hari itu. Selanjutnya, polisi mengarahkan 60.000 penyelidik selama 1 tahun, tapi tidak juga membuahkan hasil. Dan seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan orang melupakan kasus ini. Namun pada 2016 lalu, 7 tahun setelah kejadian itu berlalu, kasus ini tiba-tiba mencapai perkembangan baru. Pada Desember 2016, polisi lalu mengumumkan hasil identifikasi pelaku. Pelakunya adalah seorang pria bernama Yano Tomiharu, 33 tahun. Polisi menyebutkan latar belakang Yano Tomiharu muncul adalah karena latar belakangnya sebagai mantan narapidana. Karena pada tahun 2004, Yano pernah dipenjara selama 3 tahun karena telah menyerang dan melukai seorang perempuan. Namun sebenarnya 2 hari setelah Miyako dinyatakan menghilang, Yano meninggal dunia karena kecelakaan. Kecelakaan itu terjadi pada saat ia mengendarai mobil bersama sang ibu. Sepulang dari berziarah ke makam ayahnya, dan ibunya pun ikut meninggal dunia di tempat. Dan dari keterangan polisi, mereka mengunjungi rumah Yano dan menemukan USB drive dan sebuah kamera digital yang datanya sudah dihapus. Dan setelah dilakukan recovery data, polisi menemukan 57 foto mayat korban yang diambil pada saat kejadian. Dan juga ditemukan kalau bak mandi dan tembok yang berada di foto itu adalah bak mandi dan tembok yang sama dengan tembok rumah Yano. Dan hal itu juga diperkuat dari N-System, sebuah sistem pengenalan plat nomor yang ada di Jepang. Di dekat Gunung Karyu merekam mobil Yano. Dan dari semua bukti, polisi menetapkan Yano sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun kasus yang dinyatakan selesai dan ditutup dengan akhir yang demikian
masih menimbulkan banyak tanda tanya pada masyarakat Jepang pada saat itu. Dari pernyataan orang-orang di sekitar Miyako, menurut mereka Miyako adalah orang yang waspada. Jadi sangat tidak mungkin Miyako mengikuti seseorang yang tidak ia kenal. Namun bisa saja Miyako diajak secara paksa pada saat itu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, seperti apakah hubungan mereka berdua? Polisi juga mengumumkan telah memberikan 3 juta yen kepada 3 orang yang telah memberikan informasi kuat terkait kasus tersebut. Namun sayangnya polisi tidak pernah memberikan informasi siapa 3 orang-orang tersebut. Ya kan jadi kepo, siapa orang-orang itu? Jangan-jangan cuma Yang ketiga, kematian Yano. Walaupun kematian Yano adalah akibat kecelakaan, dilihat dari waktu Yano meninggal, banyak orang yang berpikir jangan-jangan itu adalah tuduhan palsu, yang mana sebenarnya Nano tidak bersalah. Dan kematian Yano dimanfaatkan untuk menutupi pelaku yang sesungguhnya. Dan sebagian masyarakat meyakini bahwa Yano mati bukan karena kecelakaan, melainkan bunuh diri. Karena diketahui terakhir kali Yano berziarah ke makam ayahnya adalah 3 bulan yang lalu, di mana orang Jepang biasanya berziarah ke makam keluarga itu setahun sekali. Tapi kasihan banget ya ibunya, jadi ikut meninggal. Kalaupun Yano ikut terlibat, ibunya jadi ikut terlibat meninggal. Yang keempat, pelaku bukan hanya 1 orang. Selain tuduhan palsu, ada juga orang-orang yang berpikir bahwa pelakunya tidak hanya 1 orang, pelakunya banyak orang, tetapi dibuat seolah-olah Yano lah yang melakukan perbuatan tersebut. Karena kalau dipikir-pikir, kalau cuma Yano yang melakukan hal itu, akan sangat kesulitan untuk melakukan Miyako. Namun dari sekian banyak teori-teori, memang semua terdengar sangat bisa masuk akal. Hingga saat ini orang-orang masih banyak membicarakan tentang kasus tersebut, yang mana kasus ini semakin menjadi viral karena konon suara arwah Miyako berteriak minta tolong. Jadi ceritanya ada salah satu stasiun televisi di Jepang yang sedang melakukan siaran langsung di tempat ditemukannya mayat Miyako. Dan tanpa sengaja ada suara yang terekam, suara seorang wanita merintih, menangis, minta tolong. Sambil terisak, wanita itu atau suara wanita yang terekam pada kamera TV, terdengar suara Sugoi Itakata Daushite Watashi Dake. Dan kalian bisa perhatikan baik-baik video berikut ini. 広島県内の山の中で島根県の女子大学生の遺体の一部が見つかった事件。広島から捜索の最新情報の報告です。広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。今日の捜索は午後5時で終了し、私の後ろに張られていた規制線も現在は解かれています。 Nah, gimana menurut kalian? Dari beberapa teori konspirasi, apakah Yano benar pembunuh Miyako, ataukah Yano adalah korban yang dikambing hitamkan oleh pelaku yang entah belum diketahui siapa? Dan dari rekaman video yang tadi, menurut kalian apakah benar suara tersebut adalah suara arwah Miyako yang meminta tolong, atau kalian mempunyai pendapat sendiri tentang video tersebut? Nah, itulah kisah kita episode kali ini. Semoga kalian terhibur, semoga kalian menikmati video ini. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Belum subscribe, ayolah segeralah subscribe. Karena aku meminta kalian untuk subscribe. Saya Bre Ahmad. Wassalamualaikum. Bye.